Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast kita. Jadi ini ada podcast kedua. Di podcast pertama kemarin mungkin kita belum terlalu proper, dan hari ini kita coba buat agak sedikit proper. Dan podcast hari ini podcast pancingan sebenarnya. Jadi nanti kita minta Bu Afra selaku tamu kita. Nanti kita mintakan beliau untuk membuatkan streaming atau recording. Nanti kita akan membahas tentang kesehatan mental remaja. Jadi kemarin kita sudah sempat menjanjikan akan membuat sebuah live streaming tentang kesehatan mental remaja. Jadi kalau ada adik-adik remaja yang menonton podcast ini, silahkan nanti tanya-tanya di kolom komentar apa yang mau kalian tanyakan ke seputar kesehatan mental remaja. Jadi nanti akan kita buat sambungan dari podcast hari ini seputar kesehatan mental remaja. Jadi hari ini hadir bersama kita Ibu Afra Nisa. Jadi ini beliau, silakan nanti di follow juga IG-nya. Nah, pertanyaan saya langsung saja, ini podcast singkat aja karena ini pancingan. Apa itu kesehatan mental remaja? Apakah itu penting? Sebenarnya kalau ngelihat akhir-akhir ini kan banyak berita juga ya. Banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan remaja kayak gitu, entah kayak pembulian kayak gitu kan, atau remaja, kemarin ada juga remaja kabur dari rumah kayak gitu kan, yang terus juga yang dikomeni sama teman saya itu ya. Terus juga pernikahan dini kan, itu juga berkaitan, sebenarnya berkaitan. Tapi itu kan standar ya? Standar. Kalau misal kayak pembulian, kalau nikah dini itu kan juga termasuk yang remaja ya kasusnya. Yang di mana tuh? Kalau di Riau kemarin ada kasus di Indragiri Hulu. Jadi kalau teman-teman remaja di Riau pernah baca sebulan yang lalu ya, ada remaja yang membunuh ibu dengan bayinya karena kalau di berita ya, kita nggak tahu ininya persisnya. Kalau di berita itu disampaikan bahwa remaja itu membunuh ibu dan anak bayinya karena ditegur oleh suaminya menggunakan knalpot racing gitu ya. Jadi persoalannya sepele. Menurut saya itu baru agak bahas kesehatan mental tuh sebenarnya nggak hanya case-case besar kayak gitu kan. Jadi dimulai dari case yang kecil itu juga termasuk pembahasan kesehatan mental kayak gitu. Jadi misalnya kayak pembulian gitu. Cuman kan kayak gitu. Karena kan kalau pembulian tuh mungkin lebih ke korbannya kan. Kan korbannya nanti kan ngaruh entah itu ke kehidupan dia, di fase dia setelah remaja, belajarnya, atau juga nanti dia juga jadi nggak bisa berkembang karena kan dia merasa aku ini keberhargaan diri seorang korban bullying itu kan semakin turun itu dari hari ke hari. Ini dari perspektif saya, kalau membuli kan dari zaman dulu kayaknya udah ada ya, biasa aja. Ini menurut saya, nanti kalau saya salah dikoreksi. Kayak saya misalnya dulu kuliah kalau dibawakan ke teori sekarang, kayaknya saya pernah dibully juga. Saya pernah didatengin senior rame-rame, dikerubungin, ditanya-tanya gitu ya, karena waktu itu ada persoalan. Iya, betul. Tapi menurut saya itu biasa aja ya, maksudnya kecewanya ya pada fase itu. Cuman mungkin kalau kita dulu, mungkin kita nggak tahu juga ya, nanti kita lihat juga penelitiannya. Kalau kita itu dulu mungkin sudah terbiasa mental baja kali ya, jadi kayak udah terlatih gitu. Dan anak-anak sekarang tuh kayaknya sudah lebih sedikit berbeda dari segi ketahanan mentalnya kayak gitu. Entah itu juga pengaruh lingkungan keluarganya, atau mungkin kalau kita dulu dari kecil itu kayak udah dibiasain life skill-nya itu udah terbentuk kayak gitu kan dari kecil itu. Kalau anak-anak sekarang mungkin maksudnya lingkungan yang membentuk, keluarga, entah juga lingkungan sekolah dulu tuh kan rasanya juga sedikit berbeda ya dibandingkan sekarang. Nanti kita tengok dulu penelitiannya seperti apa kayak gitu. Berarti ini kesehatan mental remaja ini juga berpengaruh berdasarkan latar belakang dia ya? Iya. Gitu. Baik korban, kalau masalah yang pembulian tadi ya, bullying itu, baik korban maupun pelaku itu ngaruh dari latar belakang dia seperti apa kayak gitu. Gitu ya. Jadi gini ya, mungkin kalau saya balikan ke kasus saya, mungkin saya dulu mendapatkan pembulian karena mungkin di proses saya mungkin dari anak-anak ke remaja pernah, mungkin maksudnya ada melalui proses-proses yang membuat mental menganggap itu udahlah, itu dianggap biasa kayak gitu. Karena kalau sekarang kan dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, dan itu bukan hanya bulian. Kalau dulu mungkin bulian itu ya sekolah ya habis di sekolah aja kayak gitu kan. Nah sementara kalau sekarang kan dengan ada media sosial, ada
chatting-chattingan kayak gitu. Komunikasi itu kan lebih lancar kalau sekarang kayak gitu. Nah, sampai rumah pun dia masih bisa merasa terbuli kayak gitu. Oh gitu ya, oke. Saya paham itu. Ya itu kan yang biasa ya. Berarti ini nanti teman-teman, ini karena ini podcast pancingan tadi ya. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan seputar kasus yang barusan kita diskusikan, silakan nanti tanyakan. Atau mungkin ada bahasan banyak ya kalau untuk terkait kesehatan mental ya. Ya. Nah saya mau balik nih ke hal-hal yang menurut saya ini agak fatal. Misalnya kayak remaja tadinya yang kasus yang di Riau yang membunuh ibu dan bayinya karena hal sepele. Kalau buat saya kan itu nggak masuk akal. Apaan sih anak-anak ini udah kepikiran membunuh orang hanya karena persoalan sepele. Terus ada lagi kasus kemarin di salah satu kabupaten kota juga, nggak usah kita sebut ya, nggak jauh dari kasus yang pertama, si anak remaja juga memperkosa, dia memperkosa remaja yang lebih muda SMP, terus dibunuh gitu. Nah, ada kan kasusnya, dan baru-baru ini, nah, maksudnya kan kok sekarang gitu amat ya gitu, makin kok mudah gitu ya, makin mudah kok orang kayaknya kok nggak ada rasa, kok anak-anak, kok jangan anak-anak ya, kok oknum seperti itu kok bisa kepikiran gitu ya. Apakah itu juga termasuk salah satu bentuk kesehatan mentalnya terganggu gitu ya? Bisa saja, karena kan ya seperti yang tadi sudah kita bahas ya, teknologi itu jadi teknologi itu sebenarnya berpengaruh sekali kayak gitu. Ya mungkin mereka tontonannya seperti apa kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Media mempengaruhi, sangat berpengaruh. Penelitian pun banyak mengatakan kayak gitu kan, media itu berpengaruh sekarang itu terhadap pembentukan kepribadian kayak itu, tingkah laku yang ujung-ujungnya ke perilakunya kayak gitu, aksinya seperti apa. Kayak gitu. Berarti bisa jadi juga misalnya tadi remaja-remaja yang melakukan kriminal tadi ya. Tontonan kan sekarang kalau dulu mungkin lebih sulit untuk mendapatkan tontonan-tontonan yang sekarang aja mungkin orang untuk mencuri ada tutorialnya kayak gitu. Iya. Ya kayak film-film dulu kan, misalnya film-film yang di bioskop kan juga nggak sembarangan film ya yang bisa ditonton. Sekarang kan dengan adanya Netflix dan sebagainya, lebih mudah. Lebih mudah. Ya nggak lah, bukan hanya merek ini ya. Banyak platform-platform yang bisa menonton, kalau teman-teman misalnya mengakses film-film atau apa yang dan kan itu bisa ditipu dari segi usia kayak gitu. Kalau dulu kita nonton di TV itu ya memang kan TV dulu ya, kalau tontonan dulu, kita. Ya kalau zaman dulu TV-nya udah memfilter. Iya, udah difilter langsung kayak gitu. Ya kalau di bioskop sekarang ada pembatasan usia tuh. Tapi kan kalau yang sekarang teknologinya kan itu kita sistemnya daftar, kalau untuk manipulasi usia itu lebih mudah. Misalnya buat akun bisa dituakan. Oke. Jadi kalau misalnya remaja sudah, gimana nih mendetek kita nih, mendetek diri kita, ini aku kayaknya ada masalah, kecenderungan nggak sih, ada masalah nggak sih dengan kesehatan mental saya, kesehatan mental saya terganggu ya? Mungkin bisa dilihat dari fisik aja. Ada rasa-rasa nggak tidur malam nggak, insomnia nggak beberapa hari kayak itu kan, terus kan itu perasaan kita udah nggak enak tuh kalau biasanya kalau udah insomnia berhari-hari. Boleh nggak misalnya ada nggak ini misalnya literasi atau teorinya? Misal kalau ketika orang mentalnya sudah mulai terganggu, apa saja sih indikasinya? Nanti mungkin di pembicaraan selanjutnya bisa kita paparkan yang lebih lanjut. Jadi adik-adik remaja yang subscribe channel saya, jadi Bu Afra sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada bahasan lanjutan. Jadi nanti mungkin kita bisa bikinkan checklistnya nih. Checklist, checklistnya. Ternyata kalau jadi punya. Jadi kita bisa self checking kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kesehatan, ya apa bahasanya sih? Saya takut salah nanti. Misalnya kalau remaja terganggu ke mentalnya itu, apakah kalau misalnya levelnya itu ada level ringan, menengah, berat? Nah, berarti dia nanti bisa self checking juga? Ya, bisa diidentifikasi masing-masing. Nah, kalau misalnya teridentifikasi nanti kesehatan mentalnya sudah kalau misalnya ringan, itu biasanya kan dia konseling ringan dengan konselor di sekolahnya, atau dia sharing sama. Zaman sekarang masih ada nggak sih konselor di sekolah? Ada, pasti guru BK ada. Cuman kan sekarang guru BK kan dianggap anak-anak kadang kan nggak apa namanya? Lebih susah anak-anak itu untuk terbuka ke guru BK kayak gitu. Maaf saya potong nih. Saya nggak tahu nih. Kalau guru BK zaman-zaman dulu palingan kan zaman saya sekolah palingan ya, ibu guru BK itu palingan ini kamera nggak pindah-pindahin dari tadi.
Oke, maaf. Ini karena keasikan ngobrol ya, jadi maaf teman-teman. Ini Tapi kalau podcast. sekarang kayaknya guru BK udah lebih banyak yang kreatif sih, ya kan? Iya. Yap. Apalagi dengan banyak program pemerintah juga kan, kayak misalnya sekolah merdeka kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu kan menuntut guru-guru sekarang tuh kan banyak guru-gurunya kan udah yang generasi milenial juga. Iya. Cuman balik lagi nih, kalau dulu saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu guru BK tuh palingan tuh anak-anak yang dalam tanda kutip nakal gitu palingan ya. Padahal nggak hanya itu sebenarnya kayak gitu kan. Iya, palingan dulu anak-anak yang suka bolos, anak-anak yang cabut atau ada zaman dulu kayaknya ada persoalan pun di rumah jarang ketemu dengan guru BP. Nah, tahu kalau iya. Nah, misalnya zaman sekarang ya, saya dengar juga misal kalau persoalan remaja misal jatuh cinta atau apa bisa. Boleh iya, tapi kan apa ya? Nggak tahu juga kalau sekarang. Kalau dulu kayaknya tabu lah. Nah, mungkin itu juga kan ya kayak program BKKBN itu kan adanya genre itu kan untuk konselor sebaya kayak gitu. Karena kan biasanya kalau remaja memang lebih terbuka ke sesama dia yang seumuran dengan dia gitu. Oke, ini saya ini dikit. Kalau di genre di PIKR kita kan memang punya konselor sebaya, cuman kayaknya belakangan ini kita nggak punya pelatihan, nggak terlatih. Kan untuk menjadi konselor itu tidak sembarangan orang. Mungkin nanti bisa kita bikin kayak workshop online gitu, mungkin adik-adik bisa ikut. Oke, ini banyak PR kayak gitu. Oke, adik-adik, ini ada janji dari bukan Bu Afra sih, kita akan coba. Sebenarnya saya juga tertarik dengan dunia remaja. Jadi kalau memang nanti teman-teman yang menonton video ini, adik-adik remaja khususnya, kalau kalian nanti mau kita buatkan workshop bagaimana menjadi seorang konselor, bisa ya? Bisa online bisa? Online bisa. Karena kita kan nggak punya dana karena offline. Kan kalau offline agak susah, kita setting aja nanti gimana untuk. Karena kan adik-adik ini kan paling nggak tahu teorinya kayak itu, praktiknya nanti bisa dia coba-coba kayak gitu. Enggak, pertanyaan saya gini, kalau untuk jadi konselor biasanya kan praktek ya? Nggak mesti. Ini konselor kalau kita bikinnya untuk konselor remaja itu nggak harus ya. Itu kan berarti kan dia punya dasar-dasar bagaimana untuk mendengarkan orang sebenarnya kayak gitu. Berarti teori-teorinya aja, nanti kan prakteknya. Mendengarkan secara aktif kan yang kita berikan nanti pemahaman teorinya itu. Ya, berarti nanti yang kita sampaikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh menjadi seorang konselor gitu. Oke. Jadi kalau untuk terkait kesehatan mental remaja nggak bisa tuntas dalam satu. Nggak bisa ya. Jadi gini, sekali lagi saya mungkin mengundang adik-adik di video ini. Saya nggak tahu nih atau apakah ada yang nonton nanti atau enggak. Nanti saya coba share ke adik-adik genre. Jadi kita akan kalau bisa nggak kita buatkan ini series gitu. Misal seminggu sekali kita bahas remaja aja kesehatan. Mungkin nanti kita bisa undang juga kan yang profesional. Iya, maksudnya yang genre di sini yang udah pernah menjalankan itu kan bisa kita sharing-sharing sama dia pengalamannya seperti apa kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, adik-adik genre, kami coba membuat podcast ini. Ini podcast pancingan sebenarnya, buat biar sebenarnya kalau saya buat dari dulu sebenarnya saya buat channel tuh kan sebenarnya biar mancing adik-adik genre untuk kreatif ya. Jadi karena ini sudah mulai berjalan nih, kita sudah coba-coba buat podcast dan mudah-mudahan nanti podcast ini juga memang bisa bermanfaat. Ya, saya pengen bantu sih adik-adik, misalnya adik-adik kesusahan nanti mengelola program genre atau PIKR di sekolahnya karena tidak ada pendidik sebaya, tidak ada konselor sebaya. Kita coba nanti carikan solusi. Kalau ada misalnya nanti persoalan-persoalan remaja, ya maksudnya persoalan yang masih dalam tahap wajar ya. Kalau yang ringan itu bisa dengan konselor sebaya aja biasanya sudah. Kalau misalnya yang menengah lah, misalnya menengah bisa nggak konsul dengan online misalnya melalui bisa ya? Sebenarnya bisa kita bikinkan platform online konseling gitu ya. Jadi, gitu kan. Jadi kita nanti bisa ngundang mungkin ada entah yang relawan konselor-konselor ahli, kita bisa nanti kerja sama mereka. Tapi kan itu panjang. Ini serius nih. Ini saya mau nanya. Apakah boleh adik-adik nanti nanya ke IG-nya Kak Afra? Panggil kakak lah ya. Boleh. Jadi teman-teman silakan nanti follow tuh di screen ada IG-nya Kak Afra, silakan di follow. Nanti mau DM, mau tanya-tanya seputar persoalan remaja, boleh nanti persoalan-persoalan yang memang dihadapi. Kalau memang nantinya profilnya di ini ya. Profilnya nanti kita rahasiakan kita rahasiakan dan persoalannya saja yang kita bahas nanti. Oke, itu aja.
Oke. Karena kita nggak, harapannya kan dengan adanya podcast pancingan ini nanti tetap berlanjut kayak gitu. Oke, jadi harapan kita memang nanti dengan adanya podcast pancingan ini berlanjut ya. Jadi sebenarnya niatan kami buat podcast ini ya biar program itu bisa jalan, sekalian bantu remaja, karena persoalan remaja kan zaman sekarang lumayan banyak ya adik-adik, dan kalau saya sih terus terang aja PIKR juga nggak semuanya aktif, jadi banyak yang nggak jalan, banyak yang nggak punya konselor sebaya atau pendidik sebayanya. Ya, jadi kita coba dengan media, sekarang kan kita udah mulai canggih nih. Sekarang udah ada media-media untuk menyampaikan materi, jadi kami coba buat ini untuk membantu adik-adik nantinya. Oke, itu aja. Iya. Oke, kalau sudah ya udah mungkin itu saja podcast singkat kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang silakan nanti di-share ya, yang udah subscribe channel ini silakan di-share ke teman-temannya. Yang belum subscribe atau yang muncul ini di berandanya belum subscribe, silakan di-subscribe. Kalau suka silakan di-like, tidak suka silakan di-unlike aja. Kalau saya fair-fair aja. Terus nanti silakan di komen-komen. Misalnya butuh apa perbaikannya apa kayak gitu kan? Sarannya apa, kritiknya apa gitu. Iya, silakan aja. Nggak ada yang sempurna, ini juga coba-coba kok. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton, sudah meluangkan waktunya mengunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.